Halo semuanya, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jinayat dalam fikih. Oh iya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nadia Agustina dan saya dari kelas 12 MIPA 1. Jadi, apa itu jinayat? Jinayat adalah cabang ilmu fikih yang mempelajari hukum-hukum Islam terkait tindak pidana atau perbuatan kriminal. Salah satu bagian penting dari fikih jinayat adalah hukum tentang pembunuhan. Jadi bisa dibilang jinayat itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pembunuhan dalam Islam. Nah, pembunuhan dalam Islam ini didefinisikan sebagai tindakan menghilangkan nyawa seseorang secara sengaja atau tidak sengaja. Tindakan ini memiliki konsekuensi hukum yang sangat serius. Jadi singkatnya, jinayat itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pembunuhan dalam Islam, yang mana pembunuhannya itu bisa dalam pembunuhan sengaja ataupun tidak sengaja, serta pemberian sanksi kepada pelaku pembunuhan. Nah, pembunuhan ini dibedakan menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama itu ada pembunuhan sengaja atau al-amd. Pembunuhan sengaja ini dilakukan dengan niat dan perencanaan. Nah, hukumannya itu adalah kisos atau nama lainnya adalah pembunuhan balas atau bisa juga dengan diat atau denda. Yang kedua, itu ada pembunuhan tidak sengaja atau al-khoto. Nah, pembunuhan tidak sengaja ini terjadi tanpa niat, misalnya karena kecelakaan. Hukumannya adalah diat. Selanjutnya, yang ketiga adalah pembunuhan karena kesalahan atau al-qatl bil khoto. Nah, ini terjadi karena kesalahan, misalnya salah sasaran. Hukumannya juga diat. Nah, setelah kita tahu pembunuhan itu jenisnya ada apa aja, selanjutnya ada jenis-jenis hukumannya juga. Yang pertama, itu ada kisos. Kisos itu adalah hukuman yang sama seperti yang dilakukan pelaku kepada korban, yaitu pembunuhan balas. Yang kedua, itu adalah diat. Nah, kalau diat itu denda yang harus dibayar oleh pelaku kepada ahli waris korban. Dan yang ketiga, itu ada takzir. Nah, kalau takzir itu hukuman tambahan yang diberikan oleh hakim sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku. Jadi, perbedaan dari ketiga hukuman ini, kalau kisos itu lebih kepada pelaku harus membalas nyawa dari korbannya. Nah, kalau diat itu lebih kepada denda. Jadi, pelakunya itu harus membayar denda kepada ahli waris korban. Nah, kalau takzir itu lebih kepada hakim. Jadi, hakimlah yang menentukan seberapa dia dihukum itu berdasarkan dengan tingkat kesalahannya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada hikmah hukum pembunuhan dalam Islam. Jadi, dengan adanya hukum pembunuhan dalam Islam, itu memberikan beberapa hikmah yang positif. Nah, yang pertama itu adalah menjaga nyawa manusia, karena Islam itu sangat menjunjung tinggi nilai nyawa manusia. Yang kedua itu adalah menciptakan keadilan. Hukuman yang setimpal akan memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Dan yang terakhir, itu adalah mencegah terjadinya tindak pidana. Hukuman yang tegas akan menjadi efek jera bagi pelaku potensial. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa Islam itu sangat-sangat menjunjung tinggi nilai keadilan dan juga hak asasi manusia tentunya. Bisa dibuktikan dengan adanya kaidah-kaidah Islam yang mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan ini.